Oke, mari kita lihat di sini ya. Ayat yang tidak dibuang ini. Dan boleh? Bisa? Bisa, Kak. Oke. Jadi di sini kita harus bisa lihat ini ya sebagai suatu alur cerita. Bisa lihat satu alur cerita. Jadi dibilang orang harus punya apa dulu? Harus punya telinga dulu, Kak. Punya ear, betul? Jadi punya ear dulu. Nah, karena dia punya ear, dia bisa apa? Dia bisa hear. Bisa hear. Ya, jadi fungsinya kita punya ear adalah untuk Mendengar. hear. Nah, itu aja kan? Jadi artinya ear untuk hear. Nah, tadi kan ayat yang ke berapa tadi? Ada yang number kan? Number 13 ayat 9. Mari kita lihat ya. Number salah ya. 16 ayat 8. 8 tuh. Iya. Iya, 16 ayat 8. Coba di 16:8 kita lihat. Apakah di sini Moses bilang sama Korah, here, ada kata here, ada kata jembatannya kan? Iya, Tetapi apakah nyambung sama ceritanya kalau misalnya kita pakai ear harus hear? Kira-kira tiba-tiba Musa ngomong sama Korah, here. Kira-kira nyambung nggak ceritanya? Nggak. Boleh? Jadi itu nggak kita pakai, Boleh. makanya kita buang. Sedangkan yang 13:1 ada kata jembatannya nggak? 13 ayat. Tidak ada, Mica. Ada kata jembatannya nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada Nggak hear, ada. nggak ada ear, betul? Jadi yang Iya. ini tidak ada kata Jembatan. jembatan. Sedangkan yang ini tidak bisa sesuai, tidak bisa masuk alur ceritanya, betul nggak? Iya. Jadi kalau belajar, walaupun ada kata yang sama, belum tentu bisa masuk alur ceritanya. Bisa ngerti semuanya? Bisa, Bisa. Kak. Karena ini here. Tapi ini yang here adalah Korah, betul nggak? Iya, Mica. Nah, sedangkan ini setiap orang yang punya telinga biarlah mendengar. Sedangkan ini cuman siapa? Yang Numbers 16:8. Cuma Korah. Jadi apakah karena ada kata yang samanya sudah pasti pasangannya? Enggak. Belum tentu. Ya kan? Apalagi yang nggak ada dia punya kata jembatan. Boleh? Bisa semua? Bisa, Bisa. Mica. Oke, sekarang mari kita lihat. Kita semua punya telinga kan? Puji Tuhan kan? Tuhan kasih pendengaran kita. Artinya kita Iya. dikasih pendengaran untuk kita mendengar. Tetapi kita bukan cuman mendengar. Habis Tapi- hear harus apa? Understand. Understand. Jadi artinya konsepnya apa? Tidak cukup kita bisa dengar tapi enggak ngerti. Waktu. Iya, betul. Kita dengar BS tapi kita enggak ngerti. Buat apa? Karena Tuhan bilang sama orang banyak, kamu jangan cuma dengar, tapi ngerti. Hear and understand. Bagaimana? Iya, betul. Boleh semuanya? Iya, boleh, Mica. Boleh. Oke, coba Aca ulang.
Jadi dari awal nih, Cek. Ya, coba. Nah, kita tahu di Revelation 13 ayat 9 di situ kalau ada telinga kita harus mendengar. Nah, di Matius 15 ayat 10 mendengarnya ini jangan cuma mendengar saja. Harus understand it. Nah, oke. Semuanya bisa ngerti? Rachel, Manda, dan semua. Josa bisa? Ronald? NC Selin bisa? Bisa. Oke, mantap. Jadi make sure kalau kita mendengar sesuatu kita ngerti. Karena kalau nggak ngerti ya rugi. Ya kan? Apalagi tentang firman Tuhan. Kalau kita BS sama-sama, make sure kalau apa yang kita dengar kita ngerti. Ini konsep yang kita bisa ambil. Boleh? Boleh. Oke, mari kita lihat ayat selanjutnya. Oke. Tolong ini ya. Susun ya. Oke, pilih 2 ayat, 2 dibuang, boleh? Bisa semua? Bisa, Kak. Oke. Nici pilih berapa ayat, Nici? 2 ayat dibuang. 2 ayat dipilih. Belum itu, Cik. Belum screenshot? Oh, Oke, silakan. udah. Oke, sudah. Udah ya? Oke. Jadi make sure yang tadi udah berbicara nggak usah gantian ya sama yang lain. Nici. Ya, NC Selin silakan. Tadi apa? Oh, ini ayat baru. Ayat baru sayangku. 4 ayat, 2 dipilih, 2 dibuang ya. Dan kasih kesimpulannya apa, boleh? Boleh, Cik. Dan ini ayatnya ini lanjutannya Matius 15, oke? Oke. Kita akan ini ya, apa namanya, akan ganti kelompoknya lagi, tapi yang tadi udah ngomong diganti ya, supaya semuanya giliran. Mama. Oke, dadah semua. Tekan aja. Kalau usah dimati. Oke, lihat di sini ya. Kan tadi terakhir punya ear, terus hear, and understand, betul? Betul. Dan kita harus kata jembatan atau nggak pakai kata jembatan nih? Jembatan. Kata jembatan. Sejauh ini hear kan? Dan kalau 15-10 kata jembatannya bisa antara hear dan understand. Setuju nggak? Ah, iya. Oke, yang pasti gagal ayat mana? Genesis 3:15. Betul, nggak ada hear atau understand, betul? Iya. Lalu John 6:63 juga nggak bisa, betul? Iya. Oke. Berarti kami itu yang benar. Oke. Berarti yang antara 63 dan 321, betul nggak? Iya. Oke. Jadi kira-kira apa pertanyaannya 15-10 ke ayat selanjutnya, kira-kira apa? Sally mau coba nggak? Belum lucu, cuma ada ide. Oke. Apa Aca sama Sami mau coba? Sami mau coba, Mica.
Silakan. No. Pertanyaannya apa ya? Apa yang harus kita understand? Oke, apa yang harus kita understand? Yang lain setuju nggak sama Sami punya pertanyaan? Aku cuma kurang kata aja, Kak. Apa? Apa? Sama kayak Semi, tapi bedanya apa yang di hear dan di understand, Kak. Oke, thank you. Kalau Mari kita lihat. Oh, Selis, coba Selis, coba. Kalau C, Mhm. Silakan Seli. Halo? Silakan Seli. Putus ya Selinya ya? Oke, Aca sama Sami tadi ada angkat tangan. Aca Mice. Kita mau coba, monggo Aca. Kalau Aca Mice, Mhm. tadi Mice ada yang sudah jawab nggak Mice? Apa yang di hear sama hear understand Mice? oh kamu Oke. sudah. Oh, kemana udah? Oke, thank you. Mice. Aca. Oke, mari kita lihat di sini ya. Sejauh ini kita udah tahu kan hear itu kalau cukup nggak cuman hear? Enggak. Nggak cukup kan cuman kalau hear doang kan harus apa? Harus understand. understand. Jadi hear sama understand satu paket kan? Apa yang Iya, saya iya. hear udah pasti di understand. Nah, pertanyaannya apakah di ayat-ayat ini ada kata understand-nya? Enggak. Ada. Jadi, ya pertanyaannya kita buat sederhana. Apa yang di hear? Oh, Apa yang apa yang di di hear? Oke. Boleh? Karena kan dua ayat ini cuma ada kata apa? Hear. Hear. Betul? Hear. Oke, kira-kira yang menjawab pertanyaan apa yang di hear ayat mana? Ayat Deuteronomi 6 ayat 3 dengan 23 ayat 22 ayat 32 ayat 1 Mice. Kami mau pakai dua-duanya langsung. Tidak Mice. Satu-satu dulu. Aca yang mana, Aca? Aca yang di Deuteronomi 6 ayat 3 Mice. Apa yang di hear di situ? Satu kata. Yang di hear di situ Mice. Promise Mice. Promise tuh janji. Janji itu enggak. Yang di hear. Oke, Aca pikir dulu. Nanti habis ini angkat tangan lagi. ANC sama Sally apa? Seli C. Seli mau Apa? coba Deuteronomi 3 ayat 1. Apa yang di hear? The words of my mouth. Oke, thank you. Manda? Silakan. Aku juga setuju dengan Sally, Kak. Oh, setuju dengan Sally. Aca? Sami Mice. Sami apa? Yang di hear ada observe Mice. Observe. Observe itu melakukan loh. Oke. Ya. Apa ya? Oke. Kalau Aca? words Mice. Jadi Deuteronomi 32 ayat 1 ini. Iya Oke. Mice. Nah, jadi kita melihat di sini kan apa yang didengar. Ya Deuteronomi 32 ayat 1 dong. Betul nggak? Iya. Bisa? Iya. Iya C. Yang didengar apa? Artinya? Didengar. The words my mouth. The words. Oh. Atau perkataan yang keluar dari mulut saya kan? Jadi artinya ear mendengar apa? Mendengar. Mendengar. Ear mendengar apa? Firman Tuhan. Nggak ada firman Tuhan, Sami. Words aja. Mendengar words. Lalu habis hear harus apa? Harus understand. Understand apa? Words. Nah, bisa lihat caranya? Bisa ngerti semua? Bisa Mice. Iya. Nah, mantap kan, Dani?
urutannya? Oh, Nah, itu dia. Jadi firman yang keluar dari mulut Tuhan itulah yang harus di-hear oleh telinga dan dimengerti setelah didengar. Jadi nggak ada gunanya kalau saya dengar firman tapi saya nggak ngerti. Betul nggak? Bisa? Enci atau Sally silakan. Boleh. Silakan Sally. Jadi kan tadi dari yang tidak dibuang Oke, Susi, kalau dulu sama Deuteronomi 3:21. Nah, terus tadi kan dari Revelation 13 ayat 9 ke Matius 15 ayat 10 kata jembatannya here. Nah, sekarang dari Matius 15 ke ayat 10 dari Matius 15 ayat 10 ke ayat selanjutnya, apa kata jembatannya? Hear atau understand yang ada di Matius 15 ayat 10. Terus kita ke Deuteronomy 3:21, di situ yang di hear adalah the words. Artinya hear itu untuk hear words sehingga understand words. Gitu ya. Betul. Jadi ada dua golongan orang. Jadi di sini Tuhan ya. Tuhan keluarkan dia punya words of my mouth. Betul nggak? Ini Deuteronomy 32 ayat 1 kan? Tuhan keluarkan. Lalu ada dua yang dengar. Dua-dua punya apa? Ear. Jadi karena dua-dua punya ear, sudah pasti mereka berdua apa? Hear. Hear. Tetapi yang satu oke? Bisa ngerti? Dan ini hear word. Ini understand nggak word. pakai. Nggak apa-apa aja ya. Oke. Oke? Boleh semua? Jadi ada dua golongan, tergantung pilihan orang. Apakah saya mau jadi orang yang ngerti atau saya jadi orang yang nggak ngerti-ngerti. Nah, sekarang kira-kira apa ayat selanjutnya? Pilihannya antara hear atau words, kan? Kira-kira di ayat mana yang ada hear atau words? Selain Deuteronomy 32 ayat 1 kan nggak dipakai lagi, kan? Iya, Kak. Mana? Yang mana? Di antara Deuteronomy 6 ayat 3 dan John 6 ayat 63, Kak. Dan Genesis 3:15. Siapa tahu itu ayat berikutnya, kan? Yang ada words atau hear. Tapi kan yang kita udah tahu hear words, kan? Artinya Deuteronomy 6:3 kan cuma ada hear doang, kan? Jadi udah kita mau maju, kan? Nah, jadi antara John 6:63 dan Genesis 3:15, yang mana bisa jadi ayat berikutnya? Rachel, ayat mana? John 6 ayat 63. Oke, kalau Ronald ayat yang mana? John 6:63. Apa, sayang? Masih mikir dulu. Oke. Hani? Kalau aku John 6 ayat 63 juga, Kak. Oke, kalau Hani kenapa pilih ayat itu? Karena di situ kan Roh yang memberi hidup dan kita tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan-perkataan yang di situ itu akan memberi hidup. Yang tadi ada perkataan-perkataan juga atau perkataan the words. Oke, mantap Hani reasonnya. Oke, kita mau tanya Ronald dulu. Silakan Ronald. Setuju dengan Kak Hani. Coba Ronald ungkapkan Words. Ronald. Coba. Jadi di ayat ini ada the words that I speak unto you, yang diucapkan itu dari
mouth yang kayak di Deuteronomy 32 ayat 1. 32 ayat 1. Oke, mantap. Aca sama Sami gimana? Setuju? Jangan 6 ayat 63 ini, Cak. 36 ayat 63. Jangan ayat 63 bisa macet. Nah, di sini kata lainnya apa sama dengan apa? Spirit sama dengan salah. Word sama dengan spirit and life. Semua setuju? Word sama dengan spirit sama dengan life. Boleh? Sami gimana Sami? Aca gimana? Ngerti? Jauh ini bisa nih, Cak. Oke, artinya yang saya dengar hear word atau Oke, yang mana merah ya? Merah ya. Spirit. Yang mana merah? Life. tapi yang ini tidak, yang ini mengerti word spirit life dan yang ini tidak mengerti word spirit life. Bisa? Semua orang bisa dengar, Bisa. tapi belum tentu ngerti. Oke? Oke, mari kita baca ayat terakhir kita sore hari ini. Rachel, tolong baca ayat ini. Bahasa Inggrisnya ya, Rachel. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Mari kita lihat ini. Ada dua orang. Hear word spirit life. Yang satu ngerti, satu nggak ngerti. Artinya, orang yang pakai baju putih dan baju merah. Apa kesimpulannya setelah baca John 4:24? Oke? Bisa ngerti? Kita punya masuk ke breakout room terakhir. Jadi kesimpulannya, jadi setelah baca John 4:24, apa kesimpulannya orang baju putih dan apa kesimpulannya orang baju merah? Oke? Bisa. Oke, ada dua baju ya. Oke.
Mereka yang mau worship God harus worship di dalam spirit, betul? Betul, Mica. Apa kata lainnya di dalam spirit? Root. Bukan, Ini spirit. Word. Words. bukan. Life. Dua kata. Word. Ear, hear. MS. Mendengar saja. Enggak. Apa ya, MS? Gimana Kak pertanyaannya? Apa kata lain spirit di sini? Mendengar spirit, Mica. Bukan. Mengerti spirit. Tadi apakah orang yang baju putih mengerti kan? Iya, betul, Mica. Mengerti word, spirit, dan life. Sama kan? Jadi kata lainnya in spirit ini kita ngerti, betul nggak? Iya. Jadi orang yang mengerti word, spirit, life ya pasti sudah bisa worship God. Dan orang yang mendengar tapi dia nggak ngerti, dia tidak bisa worship God. Oh. Jadi penting nggak kalau kita dengar kita ngerti? Iya, ngerti. Karena kalau kita nggak ngerti, kita nggak bisa meraktekkan sesuatu yang kita nggak ngerti. Bisa nggak kita melakukan sesuatu tapi kita nggak ngerti? Contohnya, tolong dong masak tempe woku contohnya. Tapi nggak ngerti caranya. Bisa nggak jadi tempe woku? Ora iso, Mica. Nggak bisa dipraktekkan kalau saya nggak ngerti. Jadi penting sekali kalau kita mau worship God, ya, mau menurut Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau serve Tuhan, itu saya harus understand dia punya word, spirit, and life. Gimana? Ini konsep loh. Jadi penting nggak kalau kita belajar, kita ngerti. Supaya habis kita ngerti, dengan pertolongan kuasa Tuhan, kita mau bikin apa yang kita ngerti. Boleh begitu semuanya? Iya, boleh, Mica. Dan kalau kita nggak ngerti, kira-kira kita bilang, oh kita pelihara hari Sabat, kita sembah Tuhan. Kira-kira kalau kita nggak ngerti setiap firman yang disampaikan, kira-kira kita bisa worship God nggak? Kalau God sendiri adalah spirit and truth. Enggak. Itu dia. Ya. Jadi saya hanya bisa menyembah sesuatu yang saya kenal, yang saya ngerti. Oh. Ya kan? Iya. Karena Tuhan itu mau kita itu menjalin hubungan dengan Tuhan, bukan sebagai Tuhan yang kita nggak kenal, yang kita nggak ngerti gimana karakternya. Makanya kita disuruh belajar firman-Nya, supaya kita bisa mengerti karakternya, kita bisa sembah Dia karena kita mengerti betapa kasih-Nya Tuhan. Sehingga kita memberikan suatu penyembahan yang sukarela, yang tidak terpaksa karena kita ngerti karakter Bapa yang penuh kasih. Itulah fungsi kenapa kita hear word. Untuk supaya understand, supaya kita bisa melakukan semuanya dengan kita punya kerelaan, kesukaan. Bagaimana? Semuanya bisa ngerti pelajaran hari ini? Bisa ya? Oke, mantap. Kalau gitu, kelompok yang paling terakhir, tolong, Rachel ada pertanyaan? Silakan. Nama seri barunya apa ya, Kak? Oh, ini kayaknya satu seri singkat aja. Jadi ini judulnya adalah Dengar dan Mengerti. Hear and do makanya. Ya, oke? Mengerti, Oke, Kak. Sami ya, bukan do itu melakukan, sayang ya. Mica. Jadi Sami bisa ngerti nggak kalau dengar penting untuk mengerti? Karena kalau kita nggak ngerti, bisa-bisa kita nggak sembah Tuhan, walaupun kita bilangnya kita sembah Tuhan. Iya. Nah, itu dia. Rachel ada pertanyaan lagi? Udah, Kak. Oh, belum turun ya? Ya, oke, mantap. Oke, kalau gitu anak-anak coba diulang-ulang dan kita mau minta
kalian coba ulang dari Revelation 13 ayat 9 sampai John 4:24. Penjelasannya bagaimana? Di room terakhir yang kalian punya breakout room. Boleh? Dan caranya adalah, misalnya nih ya, ada Josa, Manda, NC, Sally. Nah, jadi misalnya Josa kirim telepon Manda, ya. Telepon Manda untuk menjelaskan. Nanti Manda cek, Josa sudah mantap atau belum. Lalu Manda telepon NC, nanti NC cek, Manda udah mantap belum, boleh gitu? Lalu NC misalnya ke Sally, Sally cek, NC sudah atau belum. Jadi setiap grup tolong kasih tahu siapa lapor ke siapa ke Kak Geidi, dan nanti tolong dilaporkan, oke? Boleh gitu? Jadi grup room 1 Manda yang tentukan siapa ke siapa, room 2 Rachel yang tentukan siapa ke siapa, room 3 Hani yang tentukan siapa ke siapa, oke? Oke. Berarti ya hanya telepon-telepon gitu ya, Ci? Hani misalnya gini, Hani yang tentukan, misalnya Windy lapor ke Aca gitu, nanti Aca lapor ke Sapa gitu. Jadi setiap orang itu harus punya tempat laporannya gitu ya. Jadi kalian bagi aja, oke? Nah, ya, Daryl. Tadi Daryl baru masuk. Ini mau ngapain ya, Ci? Oh, itu homework untuk lapor pelajaran hari ini ya, sesama teman, oke? Nanti saya akan kasih tahu ke Daryl. Daryl di kelompok Hani kan terakhir, Hani, Windy, Aca, Sami ya. Oke. Jadi tolong baku atur ya, atau atur nanti kalau misalnya ketua-ketuanya udah bagi, kasih lapor ke Kak Geidi. Nah, nanti kalau misalnya nih NC udah dengar Manda nih ya, misalnya Manda tentukan aku lapor ke NC. Misalnya NC udah dengar Kak Manda, Kak Manda mantap, lapor ke CC Geidi. CC, Kak Manda sudah mantap. Nah, boleh gitu? Iya. Bisa? Misalnya nanti Rachel dengar Matthew. Rachel lapor ke Kak Geidi, Kak Matthew sudah mantap, Bang Matthew udah mantap, gitu ya? Bisa ya, itu tugas dalam minggu ini ya, supaya kalian ada partner untuk ulang-ulang supaya ini bisa kita ngerti. Dengan kita bisa ngulang, kita artinya ngerti kan? Dan ketika kita sorry putus ya. Oke. Semua sudah NC sama Sally ada